temukan kasih yang sejati. Kasih yang telah kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu, beri yang terbaik. yang terbaik hanyalah bagimu, Hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, kebesaran-Mu. di segalanya. Yang terbaik. Bam bam tara, tan tara tara, 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 bam bam tara. Yang terbaik hanyalah bagimu, Hanya untukmu, yang termulia berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, Tuhan. kebesaran-Mu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu, Yang termulia berkenan bagimu. dan Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, kebesaran-Mu, beri segalanya. bumi yang terbaik. Dalam segala kondisi apapun kita tak berikan terbaik untuk Tuhan, amin. Dan kami mau persembahan kami, Tuhan, dari hati kami, hidup kami, yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
sebagai persembahanku. Takkan pernah kami bawa Tuhan selain yang terbaik. Ku bawa kepadamu, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
is my desire. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. Like everything within me, I give you praise. I give you praise. All that I Lord, adore. let's sing together. Lord, I give you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, everybody. Let's raise up your hands. My heart, Give your hearts, Lord. Let's sing together. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart, Lord.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih bisa join bersama-sama di dalam ibadah online. Dan mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Urapi kami semuanya Tuhan. Urapi baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Dan kami siap untuk menerima pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ingat waktu kita kecil, di mana orang tua begitu giat untuk mereka ingin kita masuk di dalam sekolah, ya. Dan mungkin kita belum begitu mengerti kenapa kita masuk sekolah. Dan itu adalah yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita berjalan mulai masuk SMP dan SMA, kita mulai tahu dan kepingin mau sekolah, Bapak Ibu. Waktu SD belum begitu. Dan setelah selesai itu kita masuk di dalam kuliah. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sekolah itu penting, ya, karena itu adalah untuk membekali dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau orang yang tidak tahu bagaimana itu adalah yang terutama, ya, waktu dia sekolah bukan hanya mengejar nilai ataupun gelar. Penting nilai dan gelar, tetapi ada yang lebih utama dan lebih penting di dalam dia sekolah adalah bahwa dia dididik dalam kehidupannya, ya, bagaimana dia diajarin Bapak Ibu Tuhan. Demikian juga untuk kehidupannya dan untuk masa depannya Bapak Ibu Tuhan. Nah, setelah dia di dalam selesai, dia ingin bekerja. Bapak Ibu Tuhan, pada saat bekerja orang bekerja, ya, itu penting Bapak Ibu Tuhan. Tetapi kalau orang bekerja dan dia menganggap itu penting, mereka hanya mencari uang saja, ya. Mereka hanya yang mereka ukur semuanya dengan nilai uang. Nah, ada yang lebih utama pada saat mereka bekerja, ya, sebagai orang percaya dimanapun mereka bekerja ataupun mereka berusaha, mereka dapat ada hal yang lebih penting, yaitu bisa mempermuliakan Allah, Bapak Ibu, ataupun di dalam berkeluarga, Bapak Ibu Tuhan. Mungkin faktor usia, ya, dan sudah cukup mereka masuk di dalam pernikahan, dan itu adalah juga yang penting dan utama dalam kehidupan. Tetapi ada yang terutama lagi. Kenapa kita masuk di dalam rumah tangga? Ada rencana Allah, kita tahu, ya. Kita tahu punya visi Allah dan bisa berjalan bersama-sama, berpasangan lebih kuat, ya. Kita tahu sehingga apapun pada saat nanti di dalam berkeluarga, kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, di dalam kehidupan kita juga ini, Pak, ada Allah ingin kita memperhatikan, ya, dan Allah ingin supaya kita jangan lupa ada hal yang utama dan kita perlu yang terutama, Bapak Ibu Tuhan. Saya memberikan tema pada hari ini, utamakan yang terutama.
kita utamakan yang terutama. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22 yang kita baca tadi, bahwa Yeremia ingin mengingatkan umat Israel bahwa mereka memperhatikan praktek keagamaan mereka, dan mereka orang umat Israel tidak mengutamakan dari yang terutama. Bukan berarti bahwa praktek keagamaan mereka membawa korban bakaran itu tidak penting, bukan. Tetapi Yeremia ingin menekankan hakikat ataupun inti dari mereka membawa korban bakaran dan sembelihan tersebut. Dan mereka lupa Tuhan punya tujuan kenapa mereka membawa korban. Korban bakaran dan sembelihan itu. Oleh sebab itu, Yeremia ingin mengingatkan kembali. Selama ini mereka lakukan praktek, mereka telah terima dari nenek moyang dan menjadi suatu tradisi, menjadi suatu upacara. Itu hanya mereka menganggap itu seperti suatu kebiasaan, suatu tradisi. Dan inti dari korban bakaran dan sembelihan itu sendiri mereka tidak tahu lagi, Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu, ada jurang yang sangat tajam dan berbeda korban sembelihan atau korban bakaran tersebut dengan ketaatan. Dan Allah ingin supaya orang Israel mengerti, karena itu adalah suatu simbol. Ada ritual-ritual mereka itu merupakan kegiatan, ada suatu simbol yang mereka lakukan. Memang mereka digenapi pada waktu Tuhan Yesus. Mereka ada suatu korban, menghapus dosa. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita juga boleh diingatkan pada waktu kita mempraktekkan ke ibadah kita, ataupun mempraktekkan iman kita, keagamaan kita, Bapak Tuhan. Bapak Ibu, ada inti pada saat mereka lakukan, seperti di dalam ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Allah ingin supaya mereka untuk mendengar suaranya dan mengikuti jalannya. Artinya taat, Bapak Tuhan. Pada saat mereka ada hakikat ataupun inti dari mereka korban seperti yang dilakukan oleh Abraham. Pada saat Abraham diminta oleh Allah
anaknya ya sebagai korban bakaran, dan Abraham melakukannya. Jadi ada sesuatu nilai di mana Abraham taat kepada suara Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan. Dan di situ ada yaitu ketaatan dan penyerahan total. Bapak Ibu, di dalam kita dalam mengikuti Kristus dan beribadah, kita tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Israel, tetapi ada prinsip yang sama, ya, ada hal yang sama pada saat kita beribadah, ya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita baru percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, pada saat kita menyerahkan hidup kita, pada saat kemudian kita mengambil keputusan dan komitmen untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyerahkan diri untuk melakukan namanya upacara baptisan air, Bapak Tuhan. Nah, pada saat kita melakukan upacara baptisan air, itu seperti suatu ritual, ada sesuatu simbol, ada suatu lambang, ya. Nah, pada saat yaitu waktu kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam air atau dicelupkan ke dalam air, berarti kita seperti dikuburkan, ya, dosa-dosa kita, semua kehidupan kita yang lama, manusia lama. Dan waktu kita bangkit dan kita mau meninggalkan kehidupan yang lama, jadi kita boleh diingatkan bahwa setelah saya mengambil keputusan dan komitmen untuk ikut Yesus, saya mau tinggalkan semua kehidupan yang lama. Itu bukan hanya upacara saja, itu utama, yaitu kita menjalankan upacara, tetapi ada yang terutama setiap hari sampai saat sekarang ini, bahwa saya telah mengambil suatu keputusan, saya meninggalkan kehidupan yang lama dan mau hidup yang baru, dan tidak lagi bangga akan kehidupan yang dulu, dan tidak lagi memakai jubah yang lama, memakai jubah yang baru, Bapak Yesus Tuhan, dan tidak lagi mau menoleh ke belakang, tapi mau hidup bersama dengan Tuhan dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Tuhan, oleh sebab itu pada hari-hari ini kita mau menjalankan kehidupan yang baru bersama Tuhan. Bapak Ibu, pada saat kita melakukan perjamuan kudus, demikian juga, ya, itu upacara perjamuan kudus. Pada saat kita menerima roti dan air anggur, berarti kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 dikatakan bahwa memperingati akan kematian, ya, dan bahwa kita diingatkan bahwa kita telah ditebus dan kita telah dibeli oleh Kristus dan sudah menjadi milik Yesus, dan kita menjadi miliknya dan hidup di dalamnya, Bapak si Tuhan. Berarti kita mau mempraktekkan apa yang Dia ajarkan, dan kemudian Bapak Yesus Tuhan, kita juga akan dikatakan lagi sampai kedatangan Dia, yang bukan saja kita boleh ingat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan, tapi Dia akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu Bapak, apapun di dalam kehidupan ini, bahwa nanti kita akan dijemput oleh Allah. Berarti kita harus menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan, menggunakan semuanya juga, dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ini adalah yang terutama dari yang utama. Bapak Ibu, kita juga bahwa waktu ikut Tuhan, kita memakai mungkin simbol, yaitu salib.
Ya. Bapak Ibu, pada saat kita memakai salib, salib itu hanya sebagai simbol saja. Tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa. Jangan kita berpikir ada orang yang pakai salib Bapak Ibu Tuhan untuk mengusir setan atau apa. Enggak bisa, enggak ada apa-apa di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, salib itu hanya mengingatkan bahwa saya ini adalah orang percaya kepada Yesus. Pada saat dimanapun kita berada, pada saat kita ada di jalan, ya, pada saat kita ada di kantor ataupun di sekolah, ingat bahwa saya tidak bisa sembarangan di dalam kehidupan ini membawa nama Kristus. Itu yang terutama, Bapak Ibu. Dan seperti yang tadi, nggak bisa pakai untuk mengusir setan. Yang kita tidak ada kuasanya. Yang punya kuasa itu nama Yesus. Ya, nama Yesus. Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan sekarang kita ini juga. Ya. Baiklah, Allah juga ingin mengingatkan kepada kita yang terutama dari yang utama. Pada saat kita melayani, ya, kita tahu yang terutama adalah kita memenuhi panggilannya. Kita melakukan karena kita mengasihi Dia. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia katakan kepada saya, aduh saya gak enak Pak, karena Bapak jauh-jauh mau datang melayani keluarga saya di luar kota Bapak Tuhan. Karena kami perjalanannya sampai lama, ya, dan hanya mau melayani orang tuanya. Bapak Ibu, saya katakan jangan fokus kepada saya, bukan kepada tetapi yang saya mau perhatikan adalah jiwa dari orang yang belum kenal Tuhan. Itu yang terutama Bapak Tuhan. Dan kita melayani Tuhan juga bukan kepada pribadi orang, tetapi kita melayani karena ada jiwa yang belum diselamatkan. Bukan karena saya tidak enak sama orang tersebut, tetapi karena jiwa itu bernilai di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya mau berkorban, baik tenaga atau apapun untuk supaya orang itu bisa percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah kondisi sekarang ini juga, ya, kita masih ibadah secara online. Hakikat dari ibadah itu jangan sampai hilang. Inti dari ibadah itu jangan hilang. Pada saat kita ibadah secara online, ya, walau kita nggak bisa bersama-sama, dimanapun kita berada, mungkin kita bisa membuka di YouTube, ya, waktu siang, mungkin karena pagi ada yang kita harus lakukan, kerjakan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Tuhan, kita sebagai saya orang Kristen, saya harus beribadah, itu utama. Tetapi yang utama adalah bagaimana waktu ibadah saya mau bertemu dengan Tuhan. Pada waktu kita beribadah bukan saja kita seperti hanya menonton saja Bapak Tuhan, tetapi kita ikut menyanyi, kita ikut mengikuti walaupun tidak bersama-sama, tapi waktu kita menyanyi, ikut nyanyi dan kita ikut menyembah Tuhan, ya, jangan hanya kita menonton saja, tapi kita ikut bersama-sama, ya, terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Yesus Tuhan,
Mari pada hari ini kita mau memperhatikan praktek keagamaan kita, dari inti dari dari tujuannya, ya Bapak Ibu, yang terutama, ya kita harus perhatikan. Dan di situ adalah juga ketaatan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, Yeremia ingin menyoroti mereka, yaitu praktek kehidupan mereka. Tadi praktek keagamaan mereka, sekarang praktek kehidupan mereka. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-7 yang tadi, ayat yang ke-6, tidak menindas orang asing. Lebih baik ayat yang ke-5, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yaitu tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Ayat yang ke-9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ayat yang kelima dikatakan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu. Yeremia ingin umat Israel memperhatikan tingkah laku mereka, artinya tingkah kehidupan mereka. Tadi praktek keagamaan mereka, sekarang praktek kehidupan mereka. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena mereka sebagai orang Kristen, tetapi ada yang terutama adalah bukan dia sebagai orang Kristen, tetapi iman mereka, ya, harus mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Tuhan, bukan hanya orang Kristen, tetapi mencerminkan iman sebagai orang Kristen. Itu yang terutama Bapak Ibu Tuhan. Ya, kalau mereka memperhatikan bahwa kehidupan mereka berarti di dalam setiap kelakuan mereka, mereka mencerminkan iman mereka, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca di sini, mereka adalah menindas orang asing, yatim, janda, ya, bersumpah palsu, dan melakukan juga korban kepada Baal, ya, atau ikut kepada Allah-Allah lain. Mereka masih mengikuti kepada Allah-Allah lain, Bapak Ibu Tuhan. Mereka mencuri, mereka berzina, mereka membunuh, Bapak Ibu Tuhan. Mereka tidak mempraktekkan iman mereka. Oleh sebab itu Yeremia ingin memperhatikan, ya, kehidupan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita, Allah ingin juga kita sebagai orang yang percaya, kita harus mencerminkan iman kita. Bukan saja hanya agama saja, ya, tapi kehidupan kita sekarang mempraktekkan iman kita. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita di dalam mempraktekkan keagamaan kita yang semu, ya, yang salah, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga akan salah. Ada kesinambungan Bapak Ibu. Ada, ya,
Bapak Ibu kasih Tuhan, coba kita perhatikan. Kalau hubungan kita dengan Allah benar dan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, praktek kita juga demikian. Bagaimana hubungan kita dekat dengan Tuhan, iman kita juga akan bertumbuh dalam, dan kita bisa mewujudkannya, mempraktekkannya dengan baik. Kita akan menjadi bisa menerima orang lain, bisa lebih sabar, dan yang masih banyak lagi Bapak Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang diminta oleh Allah supaya diperhatikan, yaitu bagaimana kita mempraktekkan keagamaan kita dan di dalam mempraktekkan kehidupan ini. Bapak Ibu, perhatikanlah yang terutama dari yang utama. Ya, yaitu juga baiklah kita menjadi orang yang taat dan mendengarkan suara Tuhan, dan apa yang diminta kita mengikuti langkah-langkahnya. Baik, kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana kami boleh diingatkan kembali. Biarlah kami boleh memperhatikan di dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami. Biarlah kami bisa tahu inti dari kami beribadah, inti kami dari melayani, dan inti dari kami sebagai pengikut Kristus, yaitu mempraktekkan iman kami, mempraktekkan ajaran-ajaran, menjalankan nilai-nilai, yaitu mentaati Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami lebih jauh, dan Roh Kudus biarlah terus mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Baik, kita mengangkat tangan dan terimalah berkat daripada Allah. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.